Oke, balik lagi di channel gua, di channel Ronald ya, teman-teman. Salam satu aspal. Oke, menanggapi eh, pertemuan antara anggota DPR dengan pihak aplikator yang kemarin beberapa hari yang lalu terkait untuk permasalahan potongan yang memang lebih dari 15%. Di sini anggota DPR juga menyentil pihak aplikator terkait kita para driver ojek online yang suka parkir di pinggir jalan. Artinya di sini perwakilan dari anggota DPR Komisi 5 meminta agar pihak aplikator itu menyediakan lahan parkir di spot-spot tempat-tempat atau mungkin bisa dibilang di mall-mall atau di gedung-gedung agar kita mitra-mitra driver itu bisa parkir dengan tenang gitu. Jadi gue ingin bercerita lagi kepada anggota Komisi 5 DPR ya, yang mungkin juga beberapa customer-customer di luar sana ya. Kenapa kami parkir di pinggir jalan? Karena kadang-kadang customer ini tidak mau membayar uang parkir. Kita sudah naik-naik ke atas, naik-naik ke lantai. Kadang uang parkir dia tidak mau membayar gitu loh. Jadi selalu alasan customer ini kami sudah membayar di aplikasi. Jadi permasalahan parkir dia nggak mau tahu. Itu ada sebagian. Tapi ada sebagian juga yang memang ngerti gitu loh. Mereka kasih uang parkirnya. Pak, ada biaya parkir nggak? Oh, ada Bu. Mereka kasih. Tapi kebanyakan memang yang gue perhatiin dan beberapa pengalaman gue juga ketika gue memang ngambil paket yang waktu di zamannya gue masih main GoSend, mereka nggak mengerti untuk biaya parkiran ya. Jadi nggak peduli ya udah. Akhirnya ya uang-uang kita juga yang memang buat bayar parkir. Artinya pendapatan nggak seberapa dan harus bayar parkir, dan itu cukup lumayan berasa ya. Kalau untuk bayar parkir 2.000 3.000 itu gue bilang cukup lumayan berasa untuk kita driver ojek online, karena kita jalan ke dalam. Untuk teman-teman yang memang main di mall ya, kayak di Glodok udah jalan ke dalam, naik-naik ke atas, bawa-bawa barang. Kalau barangnya kecil, kalau barangnya besar bopong-bopong, parkiran nggak dikasih. Ya gue bilang tragis ya kejadian seperti itu kalau customer tidak mau memberikan uang parkir seperti itu. Itu mantap banget Bu untuk dibahas Bu. Jadi anggota Komisi 5 DPR ini juga membahas permasalahan ketika hujan, driver ojek online ini yang menggunakan motor harus di mana. Kalau di gokar atau di mobil, mereka masih bisa berteduh di dalam mobil. Ketika motor ini sedang membawa orderan, mereka meneduh di mana? Ya seperti biasa aja Bu, kami selalu membawa orderan. Ketika go ride kita akan berikan jas hujan. Tapi permasalahan ini ada di GoSend, karena banyak juga teman-teman driver ojek online yang bawa GoSend barangnya besar-besar, hingga nggak cukup kalau untuk jas hujan menutupi paket yang sebesar ini gitu. Jadi kita selalu berteduh di ruko-ruko, di perkantoran-perkantoran. Ya gimana caranya kita melindungi supaya barang ini tidak terkena hujan ya. Jadi anggota fraksi 5 ini menyentil keseluruhan permasalahan driver-driver di lapangan seperti itu. Karena mungkin ya beberapa banyak konten driver-driver ojek online yang ditonton oleh anggota-anggota DPR ini cukup tragis juga mungkin menurut mereka. Bukan tragis lagi Bu atau Pak. Jadi kami benar-benar berjuang gimana caranya pelayanan kami ini memuaskan kepada customer kami. Tapi aplikator ini kan tidak pernah tahu menahu di lapangan kami kehujanan, kepanasan, kena macet. Ya seperti itulah kira-kira yang kami alami di lapangan. Jadi anggota Komisi 5 ini juga membahas tentang masalah kesehatan driver-driver. Jadi ini cukup bagus banget ya untuk kita para driver ojek online ini. Jadi anggota Komisi 5 ini menginginkan pihak-pihak aplikator ini membuat spot-spot atau tenda-tenda atau tempat-tempat parkir driver ojek online, atau bisa dibilang ketika kehujanan ya driver ojek online ini punya spot-spot tempat-tempat yang
bangun oleh pihak aplikator untuk berteduh. Mungkin kira-kira seperti itu yang diinginkan oleh anggota Komisi 5 DPR ini kepada aplikator. Jadi driver itu nggak kehujanan dan nggak parkir di pinggir jalan, karena cukup membuat macet juga sih gitu. Di Mangga 2 itu banyak yang ojol-ojol itu parkir di pinggir jalan. Ya kembali lagi gue bilang, karena nggak ada uang parkirnya sama sekali, karena nggak mau tahu customer mau bayar parkir kek, mau apa kek, yang penting gue sudah bayar dari aplikasi. Gue nggak bilang semuanya customer ini pelit ya, ada beberapa memang customer yang memang menjanjikan, Pak nanti uang parkirnya saya bayar di rumah, ternyata orangnya nggak di rumah, barangnya suruh taruh aja di depan teras dan sebagainya. Tapi ada juga beberapa yang memang driver ojek online ini ditransferin uang parkirnya. Ya gue bilang nggak semua customer ini pelit gitu loh. Artinya kalau memang kami harus membayar parkir lagi, tentunya ongkos kami dipotong lagi dong. Biaya aplikasinya sudah dipotong, uang parkir lagi kita dikenakan. Jadi cukup lumayan berasa sih menurut gua sebagai driver ojek online. Jadi semoga keluhan-keluhan kita itu didengar oleh anggota DPR. Kenapa gue buat konten ini? Ya, gue nggak ada niat apa-apa. Gue hanya menyuarakan suara-suara driver di lapangan itu. Ya memang susah gitu loh saat ini. Ada beberapa sebagian teman yang memang mengeluh untuk permasalahan tarif yang sangat besar, potongannya nggak adil, dan sebagainya. Jadi gue akan terus menyuarakan suara gue agar suara-suara kita didengar oleh anggota DPR RI. Jadi banyak juga teman-teman yang buat konten-konten ojek online menyuarakan suara driver, itu positif menurut gue. Itu bagus banget. Jadi kita jangan menutup-nutupi kalau memang yang kita alami saat ini memang aplikator potongnya sangat tinggi, ya kita harus ngomong apa adanya gitu loh. Jadi jangan ditutup-tutupi lagi, apa adanya aja. Jadi kalau gue pribadi, gue ngomong apa adanya aja gitu loh. Jadi gue nggak mau menutup-nutupi apapun itu. Ketika memang driver mengeluh tentang sistem ini gue akan suarakan terus di konten YouTube gue. Jadi semoga kedepannya aplikator lebih lebih memperhatikan drivernya lagi ya. Jadi jangan ketika ditegur DPR baru iya manut dan sebagainya. Tapi nanti diiyakan, setelah jalan beberapa bulan dilanggar lagi. Jadi nggak ada habis-habisnya gitu loh. Lebih bagus menurut gua untuk anggota Komisi 5 DPR RI, ketika aplikator memang mulai membandel, ditutup aja izin aplikasinya. Kalau permasalahan kita nggak bisa narik lagi dan sebagainya, buat gua nggak ada masalah, karena lu sudah melanggar aturan. Lu harus mengikuti aturan yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah di negara Indonesia ini. Itu jauh lebih baik. Mau aplikasinya dari luar negeri kek, mau aplikasinya dari mana kek, intinya kalau sudah diatur oleh pemerintah, sistemnya harus seperti ini, ya jalanin aja gitu. Oke, itu aja mungkin konten video gua hari ini. Tetap semangat, salam satu aspal.